bahasa Aceh murung. Oh, murung. Nah, kalau bahasa Singkil moringa. Moringa. Gitu. Dan itu tumbuhnya gampang sekali. Gampang sekali. Di mana saya tumbuh, kita sedang gerakkan para saudara saya ini menanam moringa ini karena pendidikan dunia begitu besar. Masya Allah. Nah, itu. Jadi pertumbuhan ekonomi akan sangat bagus kalau itu budaya kita ini kalau itu serius mengelolanya. Jadi artinya hari ini kan suasana kampus ini betul-betul suasananya seperti gimana gitu. Ada keterbukaan yang sangat luar biasa di Parito. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di sini kampus ini terbuka untuk umum. Umum siapa saja. Bukan hanya mahasiswa. Berarti di sini lebih ada sajian edukasi juga. Ya, sajian edukasi karena kita mengedukasi masyarakat bahwa untuk sehat itu mudah. Untuk sehat mudah. Mudah karena kita harus pilih makanan yang sesuai, yang paling sesuai untuk kebutuhan kita. Banyak orang mengatakan bahwa stunting itu pendek, kerdil itu penyebabnya adalah orang miskin. Enggak, bukan miskin. Penyebabnya adalah tak tahu pilih makan apa. Tak tahu pilih makan apa. Nah, itu dia. Pilihan terbaik sekarang ini untuk kesehatan manusia, termasuk ibu bayi, ibu sang bayi adalah murung, moringa, kelor. Oh, oke. Jadi kita sudah mendengar bagaimana ada satu kajian akademisi ya yang mengatakan bahwa pohon murung ataupun moringa ini mempunyai kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita minta izin sama Pak Rektor, kita mau cicipi di dalam. Ayo. Oke, sebelumnya saya ingin sampaikan juga, boleh baca dimanapun dan literatur, semua mengatakan bahwa moringa, murung, kelor ini adalah pohon ajaib. Pohon ajaib. Nanti boleh dilihat di sini penjelasannya. Boleh dilihat. Khasiat daripada dikaitkan dimensi dan asam. Padahal Ya, di kelor di kelor. dibandingkan dengan 7 kali banyak dimensinya, di kelor dibandingkan dengan Dengan Aneh. jeruk. Oke. Vitamin D, semua orang bilang di wortel. Oke. Ternyata hasil riset mengatakan vitamin D itu 4 kali banyak di kelor dibandingkan dengan wortel. Masya Allah, luar biasa. Jadi Pak Rektor, Nah, kemudian kalsium, semua orang mengatakan di susu. Ya. Ternyata 4 kali kalsium itu lebih banyak di susu. Iya. Nah, begitu juga dengan potasium, juga dengan protein dalam yogurt. Nggak perlu impor yogurt. Luar biasa. Di sini ada kekuatan. Ini disebut dengan, kenapa disebut dengan pohon ajaib, miracle tree. Oke. Ya, pohon ajaib. Pohon ajaib. Jadi yang menarik tadi potensi ekspor ini kan juga menjadi ruang untuk membuka ini Betul. lapangan kerja dan segala macam. Gimana itu? Luar biasa. Pohon dikatakan pohon ajaib punya kelebihan dan dunia sudah mengakuinya. Dunia sekarang nggak. Oleh karena itu pasar ekspor kita luar biasa besar. Tapi kita hari ini belum sadar bahwa ini potensinya besar. Pohon ini tumbuh di mana aja. Di mana saja. Lempar stek bisa tumbuh. Luar biasa. Semudah itunya tumbuhnya. Jadi Allah berikan kelebihan pada bangsa kita, negeri kita ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tidak ada alasan negeri kita miskin. No, tidak ada alasan. Heran kita kalau negeri kita miskin, karena kenapa kita miskin? Tak mampu mengelola Sumber daya alam. Nah, itu dia. Resort kita juga segala macam. Luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi hari ini saya sangat terinspirasi. Mungkin 3 hal yang penting. Hari ini level pertama kita nggak usah bicara tentang kelemahan diri dan kelemahan orang lain. Ya. Level kedua ya bicara standar mungkin biasa aja. Tapi level ketiga hari ini saya dapat inspirasi. Mari kita bicara tentang gagasan dan imajinasi. Ya, mantap. Oke. Menangkan rasa di dalam dada. Bosan itu ibarat kata. Pandanglah laut bagai telaga. Laut dan darat luas terbentang. Janganlah Tuhan sayang. Lalu retorika lagi. Tepuk tangan untuk mereka. Ini kekuatan 10 kali ganja buat. Mana Dino, kanannya. Keren. Ruang rapat.
Alhamdulillah saya jam setengah 12 ya. Saya sampai ke kebun apa namanya? Ya, herbal Park. Iya. Ini yang lebih menarik. Ini di sini banyak tumbuhan-tumbuhan yang sangat berkhasiat. Ya. Obat-obatan dan segala macam. Tapi yang lebih hebat, yang lebih menarik, yang lebih sangat membuat saya terpesona mungkin ya. Ruang rapat rektor begini coba dilihat. Kenapa harus begini Pak Rektor? Dan selama pandemi ini kita menghindari ruang ber-AC. Ruang ber-AC, ruang Karena tertutup. corona itu mengendap ya. Jadi berbahaya sekali. Berinteraksi sama orang lain dalam ruang. Jadi kita keluar ruang kita. Kalau di sini ketemu tidak ada masalah. Butuh ruang terbuka. Terbuka. Itu kalau untuk virus, kalau untuk hal-hal lain seperti apa kira-kira efek apa gitu dengan Yang paling tinggi efeknya adalah membuat kesegaran jiwa ketika pagi hari suara burung begitu untuk kita. Nah waktu pagi hari jam 8 sampai jam 9:30 kita suara burung itu begitu banyak, itu masih dingin. Jadi membuat kita fresh, senang, gembira. burung nggak dikurung ya? Nggak dikurung. Bebas. Ya siapapun yang menembak burung di sini, burungnya ditembak. Nah itu dia. Ingat itu, jangan asal-asal nembak burung. Ya, wakil daripada 1 dari 560 orang yang terhebat di Indonesia. Ada dengan bikin disiplin banget tuh. Dia menghasilkan madu. Dia siang malam bekerja untuk kita untuk bikin madu, lalu madu itu kita bisa jual kita makan. Satu ini biasanya kalau musim bisa 2 bulan. Dia taruh aja begini, dia makan sendiri, nggak dikasih makan ya. Nggak ada sih makan gini, nggak ada. Ya, dia jadi makan sendiri 300 meter. Nah ini kalau misalnya biasanya kan ada ini 1 juta. Biasanya kalau pada rendah 500 juta. Kalau ada 10 biji, cukup 5 juta. Binatang ini nggak menggigit kita ya? Itu udah beda. Ini ya, ini ya. Ini aslinya pohonnya gini. Baru beda pohon. Sebenarnya ada satpam juga nih. Tapi ini juga nggak ada ya. Asli langsung ada madunya, ada banyak. Yang di bawah yang ini langsung. Ini pegang. Yang di polen ini. Di polen. Polen begitu. Di bawah di polen. Ini bisa dirasa langsung. Ini bagus banyak. Lebih mahal di polen. Alhamdulillah kita sudah keliling tadi, jadi begitu dapat energi baru ya, sangat natural sekali. Jadi Pak Rektor mencoba semakin membuka cakrawala pikir, bagaimana mengaplikasikan keilmuan ini di dalam bentuk kerja-kerja yang nyata. Ya, seperti Jangan retorika lagi. Jangan retorika. Ayo mari ayo jangan retorika lagi. Muda-mudi ayo mari ayo jangan retorika lagi. Nah. Oke. Rp5.000 ini tahun 1986. Jadi yang menarik di sini, jadi lambang keluarga ada 2 suami istri ya Pak? Kalau nggak ada seperti pakai ini. Iya. Ah. Oh, pakai.
Ini daunnya besar. Nggak dikasih kerongan rute, ada kerongan bunga. Pucuk merah, pucuk merah. Jalan gua bantuin lagi. Itu pilih gua dari itu. Ya, ini satu apa? Ini mau komunikasi. Mana bisa dioperasi kan? Gedungnya bagus ya. Reklamnya juga mantap kan? Nanggro Aceh tanah rincung, lama lindung Allah, seramo Mekah lakap di dunia. Nanggro mutua hawase melimpah, pusaka kenebah, indah tu jamana meluha. Rakyat makmum syurga yang amanah perintah. Masalah nggak ada kata lain saya ingin sampaikan adalah keterharuan yang sangat dalam batin saya. Seorang profesor mampu mewujudkan impian besar dalam waktu yang sangat pendek. Jadi tugas ini adalah tugas rindu. Tapi bila tidak dibangun dengan rasa, tidak lahir dalam suatu hakikat kerinduan, ini nggak bakal wujud. Satu harapan saya bahwa tugas-tugas seperti ini harus dilanjutkan oleh orang-orang yang mampu berkonsentrasi pada apa? Pada wakaf keikhlasan. Oleh sebab itu nggak mampu mewujudkan nggak mampu mempresentasikan sebuah gagasan bila gagasan itu tidak didasari oleh filosofi yang kuat oleh seorang inspirator Jasman, Profesor Jasman Ma'arif. Terima kasih ya Bang, I love you. Ini saya sangat senang, ini adalah saya mendatangi kami, tentu membuat kami semakin bersemangat membangun kampus ini, dan tentu selalu mendapat harapan dukungan. Kita sebagai putra daripada Aceh, itu sangat yakin saya selama ini telah membanyak seluruh warga Aceh. Dan kali ini tentu fokus untuk lebih bersama ini. Masih banyak yang bisa dibantu. Untuk ini masih baru. Kontribusi pusat masih banyak. Insya Allah Adinda akan bantu kita, dan saya yakin sekali bahwa ini akan terwujud. Terima kasih. Terima kasih banyak Adinda. Terima kasih Bang. Dan terima kasih atas kepada keluarga.